nikmat berupa akal. Dengan akal ini manusia mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan di antara keajaiban akal, kita mampu membedakan mana yang baik dan yang terbaik. Dengan akal ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Dengan akal ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghinakan kita. Dengan akal ini juga yang membedakan kita dengan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Malaikat bertasbih, bertahmid, memuji Allah tanpa henti, tetapi derajat malaikat bisa kalah oleh kita karena kita mempunyai akal. Akal di sini juga yang dijaga oleh syariat Islam. Tujuan syariat Islam digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah menjaga akal. Tanpa akal, agama tidak akan maju, tidak akan berkembang, tidak akan bertahan sampai sekarang. Tanpa akal, kita bisa membunuh orang tanpa sebab apapun. Tanpa akal, kita akan mengambil harta orang lain dengan batil. Tanpa akal, kita tidak akan yang namanya nikah secara legal atau secara resmi. Nah, karena akal ini mempunyai posisi begitu besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali memfirmankan atau memberikan khitab wahyu kepada Rasulullah SAW adalah saat berada di Gua Hira, yaitu tentang Iqra, yang artinya adalah bacalah. Nah, bacalah di sini bukan aktivitas jasmani, bukan aktivitas fisik, tetapi aktivitas ruhani atau aktivitas akal. Jadi akal ini harus kita daya gunakan. Salah satu mendaya gunakan akal adalah dengan membaca. Tentu jadi pertanyaan, bagaimana Rasulullah SAW saat itu diberikan perintah membaca, padahal kita tahu semua bahwa Rasulullah ini ummi. Ummi ini tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Memang pada saat itu orang yang bisa membaca dan bisa menulis itu berada di peringkat IQ yang rendah. Jadi kalau zaman sekarang bisa membaca, bisa menulis itu IQ-nya tinggi, kalau zaman dulu itu terbalik. Jadi tanpa membaca dan tanpa menulis, Rasulullah ini mampu memahami gitu loh. Jadi umi itu bukan diartikan karena Rasulullah ini umi, oh berarti bodoh, bukan seperti itu. Tapi bisa membaca dan bisa menulis pada zaman itu terbelakang. Karena untuk menghafal pada zaman dahulu itu tanpa perlu membaca, sekali ucap bisa menghafal. Makanya Al-Quran pada zaman Rasulullah itu tidak ada yang ditulis. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, sahabat langsung hafal tanpa perlu ditulis, tanpa perlu dibaca. Itu umi. Jadi Rasulullah itu padahal umi, tapi apa yang harus dibaca oleh Rasulullah, yaitu membaca itu aktivitas sangat banyak. Contoh, membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran itu menempati posisi paling akhir sebenarnya dari kita berinteraksi dengan Quran. Jadi pertama membaca, yang kedua belajar tentang Quran itu sendiri, yang ketiga mengamalkan Quran itu sendiri. Jadi baik membaca, belajar tentang Quran, mengamalkan Quran itu adalah sama-sama aktivitas membaca sebenarnya. Nah, khitab pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah adalah membaca. Karena membaca ini bukan aktivitas jasad, fisik, tetapi aktivitas akal. Sekali lagi, akal adalah nikmat Allah yang terbesar yang dititipkan kepada kita semua. Tergantung kita mau mendaya gunakannya atau tidak. Manusia menghancurkan alam semesta dengan menghabiskan potensi alam semesta tersebut dengan terus-menerus eksploitasi. Manusia menghancurkan akalnya dengan tidak menggunakannya sama sekali. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal, berarti kita sedang menghancurkan akal itu sendiri. Albert Einstein yang kita kenal, dia kan mempunyai akal IQ tinggi gitu kan. Tetapi setelah diperiksa atau setelah dicek, dia baru menggunakan akal 8%. Artinya kapasitas akal kita ini banyak sekali yang belum kita gunakan. Einstein aja 8%. Bertanya sekarang kita baru berapa persen yang kita gunakan dalam menjalani kehidupan ini? Ya mungkin baru 0,5%, mungkin 0, berapa gitu. Karena manusia ini adalah makhluk ruhani. Nah, makhluk ruhani itu artinya dia itu makhluk intelektualitas sebenarnya. Jadi ada satu kaidah di dalam ilmu mantik,
al insanu hayawanun natik. Manusia ini adalah makhluk hidup yang mempunyai intelektualitas. Itu yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya.